Perkenalkan, nama saya Krisentia Bellarianti dengan NRP 50022311148. Di sini saya mengerjakan nomor 8, yakni pertanyaannya adalah variabel X memiliki CDF dari fungsi fx sama dengan 1 min setengah pangkat X plus 1 untuk X lebih dari 0 dengan syarat dia bilangan bulat. Dan apabila X itu kurang dari 0, maka fx-nya adalah 0. Kemudian pertanyaannya ada A. Dapatkan PDF dari X. B. Dapatkan peluang X antara 10 sampai dengan sama dengan 20 dan dapatkan peluang untuk X bilangan genap. Untuk pertanyaan yang A, pertanyaan adalah dapatkan PDF dari X. Karena fx ini diketahui CDF, maka dia sebenarnya tidak memiliki PDF ataupun PDF-nya itu adalah turunan dari CDF-nya. Namun, secara terminologi lain, PDF dari CDF itu tuh bisa menggunakan PMF, yakni fx min 1. Jadi saya mendapatkan PDF atau PMF ini nilainya adalah setengah pangkat X plus 1. Kemudian untuk peluang dari X dari 10 sampai dengan 20, itu saya menggunakan rumus CDF karena suku pertama dengan suku kedua itu jauh lebih besar suku kedua, maka rumus ini berlaku. Jadi dihasilkan adalah 4,88 kali 10 pangkat min 4. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, dapatkan peluang untuk bilangan genap. Di sini saya menggunakan rumus peluang untuk variabel diskrit dengan menggunakan PMF yang ada. Di sini saya menggunakan N dari 0 hingga tak hingga, yaitu rumusnya dengan X-nya saya ganti 2X karena dimintanya adalah genap, sehingga didapatkan setengah sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga seperempat X. Karena di sini bisa menggunakan rumus geometri untuk jumlahan deret geometri tak hingga, saya menggunakan rumus tersebut yang menghasilkan peluangnya adalah 2/3. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Krisya Samosir dengan NIP 500231155. Di sini saya berasal dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan soal nomor 14A. Jadi, pada soal nomor 14, nyatakan bahwa determine whether each of the following function could be a GDF over the indicated part of the domain. Jadi, pada soal ini diminta bahwa tentukan apakah masing-masing fungsi berikut dapat menjadi CDF pada bagian domain yang ditunjukkan. Dengan fx-nya adalah E pangkat min X, dan domainnya adalah X kurang dari tak hingga dan X lebih besar atau sama dengan dari 0. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa melihat bahwa dari teorema 11 dinyatakan bahwa fungsi f adalah fungsi CDF dari suatu variabel acak X jika dan hanya jika memenuhi sifat-sifat di bawah ini. Jadi terdapat 4 sifat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah limit X menuju min tak hingga fx sama dengan 0. Yang kedua, limit X menuju plus tak hingga fx sama dengan 1. Yang ketiga, limit H menuju 0 plus fx plus h sama dengan fx. Dan yang terakhir adalah A kurang dari sama dengan B beri multiplikasi FA kurang dari sama dengan FB. Jadi untuk nomor 4 ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut monoton tidak turun. Maka dari itu kita akan mencoba untuk membuktikan bahwa fx ini apakah memenuhi 4 sifat tersebut atau tidak. Pada sifat pertama, untuk limit X menuju min tak hingga dengan fx-nya adalah E pangkat min X, ternyata hasilnya adalah tak hingga. Untuk sifat yang kedua, limit X menuju plus tak hingga dengan fx-nya adalah E pangkat min X, ternyata menghasilkan 0. Ketiga, limit H menuju 0 plus dengan fx plus H, maka di sini kita substitusikan fx-nya dengan E pangkat min X, akan menjadi limit H menuju 0 plus E pangkat min X plus H. Nah, lalu kita pisahkan menjadi limit H menuju 0 plus E pangkat min X dikalikan dengan limit H menuju 0 plus E pangkat min H. Maka menjadi E pangkat min X dikalikan limit H menuju 0 plus E pangkat min H.
maka hasilnya akan menjadi E pangkat min X, itu sama dengan fx. Lalu lanjut untuk sifat yang keempat. Dengan fx-nya adalah E pangkat min X, sehingga FA-nya akan menjadi E pangkat min A, dan FB sama dengan E pangkat min B, maka A kurang dari sama dengan B akan menjadi min A lebih besar sama dengan min B. Maka E pangkat min A lebih besar sama dengan E pangkat min B. Sehingga dengan fx sama dengan E pangkat min X, kita mengetahui bahwa turunan dari fx tersebut adalah min E pangkat min X. Karena E pangkat min X lebih besar daripada 0 untuk semua X, maka F aksen X sama dengan min E pangkat min X kurang dari 0 untuk semua X. Sehingga pada sifat tersebut diketahui bahwa fx merupakan fungsi yang monoton turun. Karena pada empat sifat tersebut, fx dengan E pangkat min X hanya memenuhi sifat ketiga. Sehingga dari empat sifat ini bisa kita simpulkan bahwa fx yang itu E pangkat min X bukan fungsi CDF pada domain X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari tak hingga, karena yang terpenuhi dari empat syarat sifat tersebut hanyalah satu sifat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rona Desrina Azhar dengan NRP 50022311142. Nah, di sini saya akan menerangkan soal nomor 14 bagian B. Untuk soalnya, tentukan apakah masing-masing fungsi berikut dapat menjadi fungsi distribusi kumulatif atau CDF pada bagian domain yang ditentukan. Untuk bagian B, fungsinya adalah fx sama dengan E pangkat X untuk X lebih dari minta hingga sampai X kurang dari sama atau sama dengan 0. Nah, untuk syarat umum CDF, yang pertama itu monoton tidak turun. Jika F aksen X lebih dari sama atau sama dengan 0 untuk setiap X dalam domain, maka Fx monoton tidak turun. Yang kita punya untuk bagian B, Fx sama dengan E pangkat X dengan F aksen X sama dengan E pangkat X. Karena E pangkat X lebih dari 0 untuk semua X di domain, maka Fx monoton tidak turun. Untuk syarat yang pertama terpenuhi. Nah, untuk syarat yang kedua ada nilai batas, yaitu batasnya adalah limit X mendekati minta hingga untuk Fx harus sama dengan 0 dan limit X ketika mendekati plus tak hingga untuk Fx itu sama dengan 1. Nah, untuk soal yang B kita punya fungsinya itu dengan domain dari X mendekati minta hingga untuk E pangkat X yaitu 0 sehingga terpenuhi, dan yang kedua limit X dengan domainnya itu menuju 0 tapi didekati dari kiri untuk E pangkat X yaitu limit X mendekati 0 dari kiri E pangkat 0 yaitu 1. Karena ini syarat dua-duanya terpenuhi untuk nilai batas, maka syarat kedua juga terpenuhi. Sekarang kita cek untuk syarat yang ketiga, yaitu kontinu kanan, yaitu jika ada X mendekati A, maka kita bisa tuliskan limit X mendekati A dari kanan, Fx itu sama dengan Fa. Nah, untuk kita bisa cek untuk fungsi E pangkat X, kita misalkan di sebarang titik X sama dengan A, di mana A itu kurang dari sama dengan 0. Maka limit X mendekati A dari kanan E pangkat X sama dengan E pangkat A, yaitu FA. Sehingga syarat ketiga kekontinuan dari kanan juga terpenuhi. Karena syarat 1, 2, 3 untuk syarat umum CDF terpenuhi, maka kita bisa cek untuk syarat yang keterkaitan dengan PDF berdasarkan definisi 2.3.1 yang ada di buku buku. Jadi syaratnya itu suatu variabel acak X disebut variabel acak kontinu
jika terdapat fungsi fx disebut fungsi kepadatan atau disebut fungsi kepadatan probabilitas atau PDF sehingga CDF-nya fx besar dapat dinyatakan sebagai fx sama dengan integral dari minta hingga sampai x ftdt. Nah, kita akan mengecek eksistensi PDF-nya. Untuk mendapatkan PDF, kita bisa dapatkan dengan menurunkan CDF-nya. Kita punya CDF-nya itu fx sama dengan e pangkat x, sehingga turunan dari e pangkat x itu e pangkat x untuk x kurang dari sama dengan 0. Kita memeriksa sifat PDF. Sifat PDF itu fx lebih dari sama dengan 0 dan integralnya dari batas-batasnya itu sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwa e pangkat x itu lebih dari 0 untuk semua x di domainnya, dan juga integral dari minta hingga sampai 0 untuk e pangkat x itu, jadi e pangkat sama dengan e pangkat x dengan batas dari minta hingga sampai 0, bisa kita dapatkan 1. Sehingga syaratnya terpenuhi. Karena terbukti terdapat PDF, sehingga CDF dapat dituliskan fx sama dengan integral minta hingga x etdt untuk x kurang dari 0. Maka terbukti bahwa variabel x merupakan variabel acak kontinu. Jadi kesimpulannya fx sama dengan e pangkat x dengan domain x lebih dari minta hingga sampai kurang dari atau sama dengan 0 dapat menjadi CDF dari suatu variabel acak kontinu. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Kesa Azza Putri Sani dengan NRP 500223114 dari kelas teori peluang B. Di sini saya kelompok 5 akan menjelaskan terkait nomor 14C, yaitu tentukan apakah masing-masing fungsi berikut ini dapat menjadi fungsi distribusi kumulatif atau CDF pada bagian domain yang telah ditentukan. Domain untuk 14C ini fx sama dengan 1 minus E pangkat min X min 1 kurang dari X kurang dari tak hingga. Ya, diketahui kami mengecek apakah fungsi ini memenuhi syarat CDF atau tidak. Untuk fungsi syarat CDF sendiri itu ada 4. Yang pertama ada limit X sampai tak hingga fx sama dengan 0. Yang kedua ada limit X sampai tak hingga fx sama dengan 1. Yang ketiga ada limit X sampai tak hingga fx plus h sama dengan fx, yang dimana fungsi kontinu itu dari kanan. Dan yang keempat ada jika A kurang dari sama dengan B, maka f dalam kurung A kurang dari f dalam kurung B, yaitu fungsi monoton tidak turun. Penyelesaiannya ini adalah berupa pembuktian apakah fungsi ini memenuhi syarat CDF atau tidak. Untuk syarat yang pertama, saya buktikan yang dimana limit X sampai tak hingga fx sama dengan 0. F min 1, karena di sini batasnya dari min 1 sampai tak hingga, maka f min 1 sama dengan 1 minus E kali min X, yang dimana min X-nya ini adalah min 1, jadi min 1 sama dengan 1 minus E pangkat 1, yang dimana 1 sama dengan E sama dengan 1. Karena hasilnya adalah 1, hasil yang didapatkan tidak sama dengan 0, maka hal ini tidak memenuhi syarat yang dimana limit X sampai tak hingga fx sama dengan 0. Selanjutnya ada syarat yang kedua yang dimana limit X sampai tak hingga fx sama dengan 1. Ini sama seperti yang syarat yang pertama, limit X sampai tak hingga fx sama dengan limit X sampai tak hingga 1 minus E pangkat min X, yang dimana 1 minus, yang dimana limit X sampai tak hingga E pangkat min X itu adalah sama dengan 0. Jadi 1 minus E pangkat min X yang sama dengan 0 itu jadi 1 minus 0 itu adalah hasilnya 1. Maaf, ini ada kesalahan. Karena hasilnya adalah 1, maka ini memenuhi syarat yang dimana limit X sampai tak hingga fx sama dengan 1.
Selanjutnya ada syarat yang ketiga, yang dimana limit X sampai T hingga F dalam kurung X plus H sama dengan Fx, ini kami mencari cek limit kanan dengan H sampai 0 plus. Yang dimana kami ganti dari limit X sampai T hingga, itu kami ubah menjadi H sampai 0 plus. Yang dimana Fx plus H sama dengan limit H sampai 0 plus 1 minus E Fx-nya ini diubah jadi dari yang E pangkat min X jadi E pangkat min X plus H. Ini kita jabarkan 1 minus limit H sampai 0 plus E pangkat min X, E pangkat min H. Selanjutnya, kita dapatkan 1 minus E pangkat min X limit H sampai 0 plus E sama dengan E pangkat min H. Dari E pangkat min H ini kita mendapati 1, jadi 1 minus E pangkat min X sama dengan dikali 1 sama dengan Fx, di mana Fx-nya adalah 1 minus E pangkat min X. Jadi untuk syarat yang ketiga ini adalah memenuhi syarat kontinuitas dari kanan. Yang terakhir ada syarat yang keempat, yaitu monoton tidak turun apabila A kurang dari sama dengan B, kurang sama dengan dari B, FA mengimplikasikan FB. Nah, dari sini kami mengecek turunan fungsi, yang dimana turunan pertama dari Fx sama dengan D per Dx dikali 1 minus E pangkat min X. Sama dengan E pangkat min X lebih dari 0. Nah, dikarenakan selalu bernilai positif, maka Fx ini monoton tidak turun. Dengan demikian, untuk syarat yang keempat ini memenuhi syarat. Kesimpulannya, karena CDF harus memenuhi semua syarat, tetapi kita tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu Fx sama dengan 0, maka pada domain min 1 kurang dari X kurang dari T hingga, fungsi ini tidak valid sebagai CDF. Namun, jika domainnya ini kita ganti, diperluas hingga X sampai minus T hingga, fungsi ini bisa menjadi CDF. Sehingga didapatkan Fx ini yang dari 1 minus E pangkat min X bukan CDF, karena limit X sampai min T hingga itu Fx-nya adalah tidak sama dengan 0. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Dini Setiawati dengan NRP 50022310060. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 21, yakni verifikasi CDF dan titik diskontinuitas. Nah, untuk CDF-nya sendiri mengacu pada teorema 2.2.3. Nah, CDF di sini ada 3 fungsi sepotong-sepotong, yakni CDF-nya 0,25 E pangkat X jika X-nya itu lebih dari min tak hingga dan kurang dari 0, lalu CDF-nya 0,5 jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1, lalu CDF-nya 1 min E pangkat minus X jika X-nya itu lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari tak hingga. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, kita pertama gunakan teorema 2.3-nya, yakni a function fx is a CDF for some random variable x if and only if it satisfies the following properties. Jadi di sini ada 4 syarat. Yang pertama yaitu limit dari x mendekati min tak hingga, CDF-nya itu harus sama dengan 0. Lalu yang kedua, limit X mendekati tak hingga dari Fx itu sama dengan 1. Dan yang ketiga, ini ada kontinu kanan, itu limit H mendekati 0 positif dari Fx plus H itu sama dengan Fx. Lalu yang syarat keempat yakni monoton tidak turun apabila A kurang dari B, maka FA kurang dari sama dengan B. Nah, setelah itu akan kita verifikasi CDF menggunakan teorema 2.2.3 yang sudah dipaparkan tadi.
dari yang pertama, syarat pertama yakni limit di minus tak hingga. Nah, di sini kita tahu bahwa dari kalau misalkan kita gambar, sebentar. Kalau misalkan kita gambar kayak dari sesuai gini, apa garis bilangannya, nah minus tak hingga kan di sebelah sini. Ini misalkan 0, terus di sini 1. Nah, maka ini daerah dari minus tak hingga. Nah, sehingga yang mana? Kita pakai yang mana? Berarti kita pakai yang ini. Nah, berarti fx sama dengan ini 0,25 e pangkat x untuk x kurang dari 0. Nah, sehingga sesuai dari teorema tadi harus kita cari limitnya. Nah, dari fx-nya tadi kan ini 0,25 e pangkat x. Nah, kita cari limitnya di fx yang ini 0,25 e pangkat x. Nah, itu kalau misalkan kita masukkan minus dari minus tak hingga itu kan positif tak hingga. Terus kita tahu 0,25 e pangkat tak hingga sama dengan 0. Nah, maka memenuhi. Kemudian yang kedua, syarat kedua, limit di plus tak hingga. Limit di plus tak hingga. Nah, kita tahu limit di plus tak hingga kan berarti setelah 1 sini kan. Nah, tapi 1. Nah, berarti bisa kita pakai yang ini. Untuk yang syarat 2. fx yang ini. Nah, berarti fx-nya 1, jadi f-nya 1 min e pangkat minus x untuk x lebih besar sama dengan 1. Nah, ini limit x mendekati plus tak hingga dari 1 min e pangkat minus tak hingga itu tinggal kita masukkan saja ya seperti yang kalau misalkan kita belajar limit. Nah, itu sama dengan 1. Maka memenuhi di teorema 3 tadi bahwa ketika limit x-nya mendekati tak hingga, CDF-nya itu limit CDF-nya itu harus sama dengan 1. Nah, terus syarat ketiga kontinu kanan, yakni dx sama dengan 0 dan dx sama dengan 1. Untuk yang dx sama dengan 0, ini kita gunakan yang ini tadi, syarat ketiga. Limit h, kita ambil suatu bilangan h, di mana dia itu mendekati 0 positif, maka karena tadi kita ambil x-nya 0, maka 0 plus h itu sama dengan f0. Nah, kita tahu f0 itu berapa? Yakni 0,5, di mana dia itu kontinu kanan. Kemudian, untuk yang kedua, dx sama dengan 1. Nah, limit h mendekati 0 positif dari f1 plus h, yakni kita tahu berarti karena mendekati positif berarti hanya 0. f1 itu sama dengan 1 min e pangkat min 1. Nah, itu kan berarti dia juga kontinu kanan. Lalu kita akan kita akan memverifikasi syarat keempat. Nah, di sini verifikasi syarat keempat itu monoton tidak turun. Yang pertama, untuk x kurang dari 0, atau bisa kita katakan di sebelah kirinya 0 dari yang garis bilangan tadi, berarti kan yang minta hingga tadi. Berarti CDF-nya sama dengan 0,25 e pangkat x itu naik. Karena kita tahu f aksen dari x-nya itu 0,25 pangkat x itu selalu positif. Kemudian untuk ini rentang x-nya antara 0 dan 1 atau x lebih besar sama dengan 0, x kurang dari 1. Yakni kita punya CDF-nya 0,5 dan nilai ini itu selalu konstan ya. Misalkan dia di 0,01 ya dia berarti tetap CDF-nya 0,5. 0,222 berapa itu berarti tetap CDF-nya 0,5 gitu. Nah, kemudian yang ketiga untuk x lebih besar sama dengan 1, CDF-nya 1 minus e pangkat min 1. Aduh, ini
ini tadi udah tak hapus ya. Ini tadi dari kayak garis bilangan gini kan, terus ini 0, ini 1. Nah, ini kan berarti kita punya ya apa X-nya lebih besar sama dengan 1, berarti kan daerah sini. Nah, ini jadi misal ada 1,1 atau 1,01, itu dia JDF-nya 1 min ini E pangkat min X. Dan itu naik juga. Karena ketika kita masuk-masukkan, itu nilainya selalu positif. Dan ini karena F aksennya, yakni E pangkat minus X itu selalu positif atau lebih besar 0. Nah, lalu kita periksa di titik transisinya. Di X0, X sama dengan 0 sama X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 0, limit X mendekati 0 dari kiri. Dari fx-nya tadi kan sama dengan 0,25. Nah, itu dia kurang dari sama dengan F0 atau sama dengan 0,5, maka memenuhi karena tadi kita punya. Nah, karena tadi kita punya yang di atas ini, syarat keempat ketika A kurang dari B, jika A kurang dari B, maka ya syarat keempat ya, maka FA kurang dari sama dengan FB. Nah, berarti ini kan karena kita ambil ini sebagai FA dan ini FB, dan kita tahu 0,25 itu kurang dari sama dengan 0,5, maka syarat keempat memenuhi. Dan yang kedua, yang X sama dengan 1, kita cari limitnya, kemudian fx-nya sama dengan 0,5, dan ini kurang dari F1-nya 1 min E pangkat min 1. E pangkat min 1 ini pendekatan 0,632 nilai pendekatan. Nah, kita juga tahu berarti FA-nya kurang dari sama dengan FB dan memenuhi lagi. Berarti pada syarat keempat ini terpenuhi juga pada teorema 2.2.3 JDF-nya. Nah, bisa kita simpulkan JDF ini terpenuhi karena dia memenuhi keempat syarat. Ini syarat 1, 2, 3 pada teorema 2.2.3. Nah, kemudian tadi pertanyaannya apa? Disuruh mencari titik diskontinuitas. Nah, titik diskontinuitasnya pertama di X sama dengan 0. Kita cari limitnya. X mendekati 0 dari arah kiri. Fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0,25. Nah, itu tidak sama dengan F0. Sama dengan 0,5. Nah, maka dia discontinue di X sama dengan 0. Kemudian yang kedua, X sama dengan 1. Kita cari pendekatannya dari 1 dari kanan. Aduh, itu berarti Fx sama dengan 0,5. Itu tidak sama dengan F1. Karena 0,5 tidak sama dengan nilai pendekatannya tadi 0,632. Maka dia discontinue di X sama dengan 1. Nah, karena tadi JDF-nya juga sudah terpenuhi berdasarkan syarat di teorema 2.2.3. Nah, lalu kita cari titik diskontinuitasnya tadi. Itu ternyata dia discontinue di X sama dengan 0 dan X sama dengan 1, maka bisa kita simpulkan. Verifikasi, kan tadi harus disuruh memverifikasi ya, berarti bisa kita simpulkan bahwa JDF ini itu memenuhi syarat pada teorema 2.2.3 dan memiliki titik diskontinuitas di X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Bintang Marvelianti dengan NRP 50022231138. Di sini pada soal 28, buktikan teorema 2.4.5 dengan petunjuk gunakan transformasi
Y sama dengan X min mu pada integral dan catat bahwa GY sama dengan Y F mu plus Y adalah fungsi ganjil dari Y. Untuk penyelesaiannya sendiri, diketahui teorema 2.4.5 itu jika distribusi X simetris terhadap rata-rata mu sama dengan EX, maka momen ketiga terhadap mu adalah 0, yaitu mu3 sama dengan 0. Nah, berdasarkan teorema 2.4.1, kita punya E UX sama dengan integral dari UX fx dx dari batas tak hingga sampai minus tak hingga dengan X kontinu. Perlu dibuktikan bahwa mu3 itu sama dengan 0. Di sini kita juga punya definisi 2.4.2 yang menyatakan bahwa mu3 sama dengan E X min mu pangkat 3. Dengan menggunakan transformasi Y sama dengan X min mu didapatkan X sama dengan mu plus Y. Karena distribusi X simetris di sekitar mu, maka PDF fx memenuhi F mu plus Y sama dengan F mu min Y, sesuai dengan definisi 2.3.5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anita Angelitus Oliva dengan NRP 50022311026. Oke, diketahui bahwa di soal GY sama dengan Y, F mu plus Y dengan GY adalah fungsi ganjil karena G min Y sama dengan min Y, F mu min Y sama dengan min Y, F mu plus Y sama dengan min GY. Maka untuk mu3 sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga dengan X min mu pangkat 3 fx dx. Dengan substitusi Y sama dengan X min mu sehingga X sama dengan mu plus Y dan mu3 sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga Y pangkat 3 F mu plus Y dy. Maka M3 sama dengan 0. Kenapa bisa mu3 sama dengan 0? Karena fungsi integral Y pangkat 3 F mu plus Y juga ganjil. Integral dari fungsi ganjil pada domain simetris selalu 0 atau mu3 atau momen ketiga disebut juga skewness atau kemiringan, sehingga jika simetris maka skewness adalah kemiringannya adalah 0. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqiyuddin Wahid dengan nomor NPWP 5002231104. Di sini saya akan menjelaskan nomor 36 yang soal pertama, yaitu ekspektasi dari X dikali X min 1 kali X min 2. Sebelumnya, untuk rumusnya FMGF dari X diberikan sebagai berikut, yaitu GXT sama dengan 1/2 min T untuk T kurang dari 2. Kemudian rumus keduanya turunan ke R dari FMGF, yaitu GRXT sama dengan R faktorial kali 2 min T pangkat R pangkat min R min 1. Selanjutnya soal nomor 1, yaitu ekspektasi X kali X min 1 kali X min 2, yaitu sama dengan G 3X 1 sama dengan 3 faktorial dikali 2 min T pangkat min 4. Substitusi T sama dengan 1, G 3X 1 sama dengan 6 kali 2 min 1 pangkat min 4 sama dengan 6. Jadi untuk ekspektasi X kali X min 1 kali X min 2 sama dengan 6. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Andar Juari
dari kelas teori peluang B dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan di nomor 37 nomor 2 ya. Oke, di sini kita akan membahas cara menghitung nilai harapan kuadrat dari suatu bau bacak X, yaitu X pangkat 2 ya, menggunakan konsep fungsi momen pembangkit atau FMGF. Nah, kita langsung aja. Diketahui bahwa FMGF dari X diberikan oleh Gx dalam kurung T sama dengan 1/2 min T untuk T lebih kecil dari 2. Langsung aja kita ambil turunan ke R dari Gx T, lalu mengevaluasi di T sama dengan 0. Nah, langsung aja EX pangkat R sama dengan Gx pangkat R dalam kurung 0. Gx pangkat R sama dengan dalam kurung T sama dengan R faktorial 2 min T min R min 1 ya. Sekarang cari X pangkat 2, kita substitusi T sama dengan 0. Langsung aja di bawah ini ya, EX pangkat 2 sama dengan Gx pangkat R, Gx dalam kurung 0 sama dengan 2 faktorial dalam kurung 2 min 0 tutup kurung pangkat min 3 ya. Langsung 2 kali 2 pangkat min 3, 2 kali 1/8, 2 jadinya 2/8, dan kita sederhanakan jadi 1/4. Jadi nilai harapan kuadrat X adalah EX pangkat 2 sama dengan 1/4. Terima kasih.